Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mari kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pertemuan minggu yang lalu, kalian telah mempelajari sistem peradilan di Indonesia tentang peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang sikap menjunjung hukum. Seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya sehari-hari. Misalnya, bersikap santun saat berbicara atau bertindak sehingga tidak merugikan orang lain. Coba kalian perhatikan dan cermati video yang akan kita lihat bersama-sama. Catat hal-hal apa saja yang dapat merugikan atau membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kecelakaan lalu lintas kerap diawali dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengguna jalan. Berbagai tindak pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di jalan raya, baik dari kalangan pengguna kendaraan roda 2 maupun para pengemudi kendaraan roda 4 atau lebih dan juga para pejalan kaki. Para pengguna roda 2 misalnya nekat melaju di jalan raya tanpa menggunakan helm standar nasional Indonesia. Kebiasaan menerobos lampu merah, melanggar garis marka di lampu merah, nekat melawan arus, memutar sembarangan di tempat terlarang, naik ke trotoar di saat terjadi kemacetan, dan nekat menyeberang jalan menggunakan jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki. Masih banyak pula pengendara kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan lajur kiri dan zigzag di sela-sela kendaraan lain, serta nekat potong kompas dengan masuk ke jalur busway. Ketentuan menyalakan lampu utama di siang hari juga masih banyak yang mengabaikan. Dalam keseharian pun masih banyak dijumpai pengendara kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari 2 orang dan membawa beban melebihi kapasitas. Dari kalangan pengguna kendaraan roda 4, masih banyak dijumpai pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman, nekat masuk jalur busway, melanggar garis marka saat berhenti di traffic light, kemudian memutar sembarangan di tempat yang dilarang, dan berusaha memotong kendaraan lain di depannya dari jalur kiri ketika terjadi antrian pada saat macet maupun memasuki pintu jalan tol. Banyak pula melintas pada sisi bahu jalan, dan pada saat berhenti maupun memarkir kendaraan, masih ada yang mengabaikan rambu-rambu dilarang berhenti maupun dilarang parkir. Penggunaan kendaraan roda 4 dan lebih masih banyak juga yang terlihat melebihi batas kapasitas daya angkut kendaraannya. Dari kalangan pengemudi angkutan umum juga kerap melakukan pelanggaran ugal-ugalan di jalan, saling mendahului atau saling serobot di jalan, serta menaikkan atau menurunkan penumpang di sembarang tempat.
Kecenderungan lainnya adalah mengabaikan emisi gas buang kendaraan yang dikemudikannya, sehingga menambah pencemaran udara di jalan raya lewat asap knalpot yang terlihat hitam pekat dan mengganggu pengendara lainnya. Di beberapa wilayah juga masih terdapat kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum. Sementara dari segi pejalan kaki, masih ada yang menyeberang tidak di tempat yang sudah ditentukan dan sudah disediakan, serta masih banyak yang menyetop kendaraan umum di sembarang tempat. Dan ketika menggunakan fasilitas kendaraan umum, tidak memperhatikan keselamatan dengan bergelantungan di pintu kendaraan umum. Beberapa pihak juga terlihat masih mengabaikan penggunaan jalan sebagaimana fungsinya dan dapat menyebabkan kemacetan, seperti penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tanpa memperhatikan situasi kondisi lalu lintas jalan yang digunakan. Dan keberadaan pasar tumpah yang berakibat kemacetan juga masih banyak terlihat. Tindakan pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena itu, marilah kita budayakan tertib berlalu lintas di jalan agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Baru saja kalian melihat video pelanggaran berlalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan. Contohnya apa saja? Sebutkan. Menerobos lampu merah, melawan arus, tidak memakai helm, Ya, benar. Terus siapa yang bertugas menegakkan hukum? polisi, kejaksaan, kehakiman, advokat. Ya, betul. Perilaku yang bertentangan dengan hukum dapat menimbulkan dampak negatif. Untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran terhadap norma atau aturan, maka dibuatlah sanksi. Sanksi, norma atau hukum dibuat tegas dan nyata. Oke, sebelum kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita nyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Tugas evaluasi 3.3 kalian tulis di buku
buku tulis, kemudian kalian foto dan kirim lewat WA Group. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.